sebagian warga di Jakarta itu harus menghabiskan sampai 30% pendapatannya untuk biaya transportasi. Dengan adanya kendaraan umum yang dibangun merata, maka kita berharap ini bisa turun di bawah 10%. Bahkan dalam beberapa kasus bisa sampai 8%. Kalau 8% dari family spending untuk transport, maka dia bisa nabung lebih banyak. Coba bayangkan, sebuah keluarga, misalnya bapak ibu 3 anak. Waktu anaknya kecil-kecil nggak terasa ada biaya transport. Begitu anaknya masuk SMP, SMA, SD, masing-masing harus diantar kalau pagi ke sekolah, baru terasa itu biaya transportasi itu menyerap begitu banyak dari family spending. Netizen rame-rame membandingkan kebijakan Anies Baswedan dengan kebijakan Jokowi terkait dengan subsidi hingga perhatian pemerintah akan tabungan masyarakat. Netizen menilai kebijakan Jokowi terkait tapera sangat memberatkan masyarakat, apalagi belakangan harga-harga melambung tinggi. Saat program tapera akan memotong gaji buruh sebesar 3%, Anies Baswedan malah ingin gaji buruh terus naik, bahkan sampai bisa memiliki tabungan banyak. Nah, tugas pemerintah adalah mengambil alih family spending itu sehingga mereka bisa memanfaatkan uangnya untuk kebutuhan keluarga, mobilitasnya ditanggung pemerintah. Jadi kalau kita mengatakan kita subsidi meningkat, jangan dibayangkan subsidi meningkat, artinya tabungan warga meningkat, mereka punya spending power lebih tinggi untuk berbagai macam urusan. Dan banyak masyarakat yang belum punya rumah, tetapi kemudian melebar menjadi isu seluruh warga negara Indonesia. Artinya mereka yang sudah punya rumah, begitu kemudian dilibatkan, yang padahal mereka juga punya masalah tersendiri. Oke. Problemnya itu, oleh karena itu harusnya dikembalikan kepada isu sektoral dan juga sebagian dari masyarakat kita yang tidak punya rumah. Ya kan, pada saat undang-undang ini dibahas tahun 2016 itu kan hampir 11 juta kita backlog perumahan. Nah, bagaimana solusi untuk menyelesaikan perumahan ini? Ya, selain bantuan pemerintah langsung, ada dari salah satunya adalah tapera ini gitu. Nah, belum lagi secara psikologis pemerintah membuat simulasi bisa mengumpulkan 71 triliun di saat kita punya pengalaman bagaimana dengan Asabri, bagaimana dengan Jiwasraya. Nah, ini juga perlu dijawab oleh pemerintah. Tabungan perumahan rakyat menjadi perbincangan usai Presiden Jokowi resmi menaikkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang tapera. Pasalnya, semua pekerja mandiri yang memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib ikut kepesertaan tapera. Iuran tapera adalah sebesar 3%. Rinciannya 2,5% ditanggung pekerja dan 0,5% dibebankan ke perusahaan pemberi kerja. Tapera berada di bawah BP Tapera yang dikelola oleh para komite, komisioner, dan deputi komisioner. Ya, semuanya dihitunglah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga rame, tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Melansir halaman resmi Komite Tapera yang terdiri dari 5 orang, yaitu Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia, anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Fredika Widiasari, dan seorang profesional. Komite Tapera memiliki tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan tapera, melakukan evaluasi atas pengelolaan tapera, termasuk melakukan pengawasan dan pelaksanaan tugas BP Tapera dan menyampaikan laporan hasil evaluasi atas pengelolaan tapera kepada Presiden. Gaji para komite BP Tapera diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2023 tentang honorarium, insentif, dan manfaat tambahan lainnya untuk komite tapera. Disebutkan dalam Pasal 2 Perpres Nomor 9 Tahun 2023, komite tapera berhak mendapatkan honorarium, insentif, dan manfaat tambahan lainnya untuk meningkatkan kinerja. Dalam Pasal 3, besaran honorarium tertinggi adalah komite tapera, unsur profesional sebesar Rp43,34 juta. Lalu anggota dengan posisi Ketua Komite Tapera yang jabatannya ex officio dari unsur menteri sebesar Rp32,5 juta. Sementara menteri lainnya yang menjabat ex officio di BP Tapera berhak atas honor sebesar Rp29,25 juta. Selain honorarium, Komite Tapera juga
juga mendapatkan penghasilan berupa insentif, tunjangan, dan manfaat tambahan lainnya. Adapun tunjangan yang diterima pengurus BP Tapera antara lain THR yang nominalnya 1 kali honorarium, tunjangan transportasi, tunjangan asuransi, dan tunjangan lainnya. Kewajiban ini juga jangan dirubah ya, antara yang sebetulnya menjadi hak para pekerja yang tidak punya rumah, tetapi kemudian menjadi kewajiban banyak orang. Yang harusnya kewajiban pemerintah, tapi menjadi beban bagi warga gitu. Ini kan ada pergeseran isu yang tadinya kewajiban pemerintah memenuhi menyediakan rumah, tapi menjadi kewajiban warga negara, bahkan seluruh warga negara yang menjadi pekerja dan pekerja mandiri. Ini yang kemudian menjadi kami merabanya adalah program Tapera ini mirip seperti apa yang diberlakukan di BPJS Kesehatan gitu ya. Sebuah program gotong royong untuk seluruh masyarakat Indonesia gitu. Cuman challenge-nya adalah di tengah situasi bisnis yang tidak mudah dan seterusnya, kalau terus dibebankan kepada kami pengusaha ya mabok juga ya Mbak Sylvia ya. Buruh atau pekerja swasta serentak menolak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Apalagi PP itu mewajibkan pekerja untuk membayar iuran perumahan rakyat sebesar 2,5% dari upah dan 0,5% dibayarkan oleh pemberi kerja. Iuran Tapera efektif berlaku paling lambat 7 tahun setelah penetapannya atau pada tahun 2027. Para buruh menolak keras kebijakan Tapera, apalagi selama ini tidak ada sosialisasi bakal terbitnya PP Nomor 21 Tahun 2024 tersebut. Namun tiba-tiba uang buruh hendak dipotong hanya demi ambisi mengumpulkan uang dari buruh. Padahal gaji yang didapat buruh selama ini adalah hak mutlak buruh. Nah, yang menjadi persoalan adalah bagaimana mereka yang sudah punya rumah atau selama ini juga kategori mereka sedang kredit rumah. Karena pemerintah kan selama ini ada kebijakan BPJS Tenaga Kerja misalnya, itu ada akses untuk mendapatkan pinjaman, dapat KPR rumah itu. Nah, sekarang mereka sedang running. Nah, apakah mereka juga harus membayar juga sementara ada membayar Tapera ini juga? Kalau menurut PPI memang wajib gitu. Jadi mereka akhirnya menjadi double bayaran, artinya kebijakan ini jadi tumpang tindih gitu loh. Diterbitkan PP Nomor 21 Tahun 2024 menunjukkan jelas-jelas pemerintah tidak memikirkan nasib buruh. Karena selama ini gaji buruh telah dipotong untuk BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan PPh 21. Sehingga sangat ironis, gaji buruh dipotong lagi untuk Tapera dengan iuran 2,5%. Ya, semuanya dihitung lah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga rame, tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Penolakan adanya iuran Tapera dilakukan oleh banyak pekerja. Pasalnya, saat ini buruh sedang terpuruk dan sengsara atas ekonomi. Tapi pemerintah justru membuat regulasi yang tidak populis dan memperburuk kondisi buruh. Hal ini karena dampak Undang-Undang Omnibus Law membuat upah buruh sangat murah. Belum lagi ada COVID-19, PHK massal, lapangan pekerjaan minim. Kemudian buruh harus menghadapi harga pangan yang sangat tinggi. Lebih lanjut, PP Tapera tidak melibatkan pekerja buruh sehingga adanya PP itu diduga hanya kepentingan kekuasaan. Apalagi adanya PP Tapera bakal ada struktur kepegawaian untuk mengelolanya. Dan tidak berkeadilan artinya karena mereka harus membayar 2 kali. Karena itu menurut saya ini perlu dilakukan satu kajian mendalam sebelum diterapkan. Karena apa? Karena kekhawatiran kita penghasilan para pekerja itu akan makin kecil gitu. Karena apa? Karena selama ini pekerja sudah banyak dipotong sampai kira-kira kalau dihitung ya sekitar 6,5%. Nah, kalau sejumlah itu penting berat. Saat ini pemerintah tidak pernah berkaca atau introspeksi bahwa ada banyak jumlah uang BPJS Ketenagakerjaan yang tidak bertuan, yang tidak diklaim oleh buruh yang meninggal atau di PHK. Daripada pemerintah sibuk mengeluarkan PP Nomor 21 Tahun 2024 yang justru membuat nasib buruh semakin terpuruk. Harusnya pemerintah memberikan subsidi yang lebih besar agar bisa memiliki rumah, bukan malah memotong gaji buruh untuk program Tapera. Dan saya menyampaikan Pak Alisius ini juga memang setuju bahwa itu akan memberatkan para pelaku usaha. Misalnya lah, Jakarta UMP ya, UMP-nya itu 5 juta. Kalau 5 juta itu dipotong 3%, taruhlah itu jadi 150.000. 150.000 kalau dia bayar ini karyawan berarti bayarnya 125.000.
120.000 berarti yang 25.000 tanggung jawab daripada ini apa namanya pengusaha. Apa pengusaha kalau satu karyawan sampai karyawan sampai ribuan kan berat itu, setiap bulan harus menanggung itu, belum lagi kewajiban-kewajiban lain yang selama ini ditanggung oleh para pelaku usaha. Tapera merupakan peraturan yang memaksa buruh dan pengusaha, apalagi uang buruh dan pengusaha akan mengendap hingga usia 58 tahun. Saat ini pemerintah senangnya hanya mengumpulkan uang rakyat dan digoreng dalam berbagai instrumen investasi. Harusnya jika pemerintah punya niat baik agar rakyat memiliki rumah, maka banyak cara bisa dilakukan. Misalnya pengadaan tanah yang murah, subsidi bunga, dan skema tanpa uang muka. Bisa juga mencarikan teknologi material yang bagus dan murah untuk perumahan. Yang lain adalah untuk pekerja mandiri, Mbak, yang berat lagi, karena 3% itu harus bayar sendiri, tanggung jawab sendiri. Nah ini menurut saya kan negara harusnya hadir. Karena apa? Karena mereka ini kan pekerja freelance ya, nggak jelas penghasilannya, terus harus dipatok, harus membayar istilahnya 3% itu. Nah ini juga kemanfaatannya apa belum jelas. Memang di dalam PP 21 itu diduga kan memang ada misalnya kemudahan untuk dapat pinjaman renovasi rumah, untuk apa namanya KPR, membeli rumah, kredit tanah, KKR, renovasi. seperti itu. Tapi itu kan yang di bawah 8 juta. Makanya maksimal 8 juta. Pertanyaannya yang di atas 8 juta terus dapat opo? Nah, itu kan juga nggak jelas itu. Apakah kemudian dia akan memperoleh ini jaminan bahwa mereka akan mendapatkan itu tadi, misalnya usia 58 dia pensiun dapat, atau mereka meninggal dunia dapat. Ini kan juga persoalan yang tidak, mekanisme prosedurnya belum tentu jelas juga gitu. Jangan sampai ini juga menjadi ujung-ujungnya seperti Baprom dulu jadi bancaan juga.